Pelayanan publik di Kota Madiun terus dioptimalkan. Perkembangan Kota Madiun kian menarik banyak pihak. Kisah si petinju cilik juarai tinju tingkat nasional. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pelayanan di Kota Madiun terus dioptimalkan. Evaluasi pelayanan publik pun turut dilakukan pemerintah Kota Madiun. Tak hanya itu, inovasi di berbagai bidang juga terus dihadirkan, yakni dengan adanya posyandu disabilitas serta program sekolah orang tua hebat atau SOT. Selain itu, pelatihan kerja juga turut diberikan untuk warga masyarakat di Kota Madiun. Selamat datang Bapak Wali Kota Madiun di Wima Asta. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat, karenanya pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Evaluasi pelayanan publik pun dilakukan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Maidi mengapresiasi kinerja OPD, khususnya pelayanan yang sudah cukup baik selama ini. ASN adalah pelayan masyarakat, harus melayani bukan dilayani. Dan sebenarnya pelayanan kita sudah cukup bagus. Cuma ada kadang-kadang pelayanan yang bagus ini tidak dilaporkan. Kata Wali Kota, usai sosialisasi evaluasi pelayanan publik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik 2023 di Hotel Aston, Rabu 15 Februari 2023. Karenanya, Wali Kota berharap administrasi setiap pelayanan juga wajib bagus. Tidak sekedar pelayanan lantas selesai, tetapi juga didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik. Wali Kota menyebut pelayanan di OPD tidak mengenal waktu, bahkan pelayanan tetap buka di hari libur, seperti pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Tak hanya itu, pelayanan di hari libur juga dilakukan secara jemput bola. Tak heran, capaian pelayanan kepada masyarakat juga tinggi, seperti halnya capaian rekam KTP elektronik maupun layanan vaksinasi COVID-19. Bahkan, untuk capaian vaksinasi, pemerintah Kota Madiun mendapatkan penghargaan terkait capaian vaksinasi tertinggi di Jawa Timur. Saat pandemi COVID-19 yang lalu, layanan vaksinasi ini dihadirkan ke masyarakat bersamaan kegiatan sholat Isya berjamaah maupun berbagai pertemuan wali kota bersama masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Pelatihan kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Madiun tahun anggaran 2023 dimulai. Setidaknya 3 dari 9 jenis pelatihan di tahun ini sudah mulai berjalan. Sebanyak 45 peserta pelatihan mengikuti seremonial pembukaan di Rumah Makan Ayam Goreng Pemuda, Kamis 16 Februari 2023. Wali Kota Madiun Maidi turut memberikan arahan kepada peserta pelatihan secara virtual. Orang nomor 1 tersebut memang tengah dalam perjalanan untuk mengikuti kegiatan di Surabaya. Wali Kota mengatakan, untuk seluruh peserta harus bersungguh-sungguh karena pelatihan ini merupakan kesempatan berharga. Apalagi untuk lolos pelatihan tidak mudah, sebab masyarakat cukup antusias. Setidaknya ada 200 total pelamar untuk 3 pelatihan pertama yang dibuka tersebut, yakni pelatihan administrasi perkantoran, akuntansi perpajakan, dan kitchen crew atau koki. Masing-masing jenis pelatihan terdapat 15 peserta. Wali Kota berharap mereka yang mengikuti pelatihan bisa mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha sendiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Madiun, Andriono Waskito Murti menyebut, ketiga jenis pelatihan tersebut merupakan pelatihan primadona, sebab merupakan jenis pekerjaan yang tengah banyak dicari. Koki misalnya, ada banyak kafe, rumah makan, restoran, hingga hotel yang bisa menerima. Apalagi di Kota Madiun ada banyak usaha kuliner yang juga bermunculan. Andriono menyebut peserta bakal mendapatkan makan minum dan bantuan transport. Peserta akan mengikuti pelatihan selama 25 hari di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS, yakni Magistra Utama untuk Administrasi Perkantoran, Medcom untuk Akuntansi Perpajakan, dan Kitchen Crew di HTC Madiun. Setelah mengikuti pelatihan, peserta juga wajib mengikuti magang dan juga uji kompetensi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pendidikan berkualitas tak bisa lepas dari peran orang tua hebat. Karenanya sumber daya manusia atau SDM orang tua atau wali murid juga harus terus ditingkatkan. Harapannya, orang tua bisa menjadi guru yang hebat saat di rumah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan SDM orang tua. Salah satunya melalui program Sekolah Orang Tua Hebat atau SOUT. Sosialisasi program ini digelar di Sun Hotel Kamis 16 Februari. Wali Kota Madiun Maidi dan Bunda Paut Yuni Setiawati Maidi juga turut hadir dalam sosialisasi tersebut. Menurut Wali Kota, orang tua hebat harus mengetahui apapun tentang anaknya, bisa mendidik layaknya guru di sekolah. Hal itu penting mengingat waktu anak di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Karenanya pendidikan di keluarga memegang peran penting dalam peningkatan SDM anak-anak generasi penerus bangsa. Apalagi bagi kedua orang tua yang bekerja. Anak hanya dititipkan kepada pembantu. Wali kota tak menyalahkan orang tua yang bekerja, namun dia juga berharap anak untuk dititipkan pada pembantu yang berkompeten. Misalnya, pembantu yang memiliki sertifikasi terkait pola pengasuhan anak usia dini. Apalagi, sering orang tua menuntut anaknya harus serba bisa tanpa melihat usia sang anak. Hal itu jelas keliru. Orang tua harus berpikir seperti usia anaknya dan tidak boleh dipaksakan. Dalam kegiatan sosialisasi SOUT tersebut, juga dihadirkan 20 guru PAUD sebagai Training of Trainer atau TOT. Harapannya, ilmu yang didapat bisa ditularkan kepada orang tua lainnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan, tak terkecuali penyandang disabilitas. Maka dari itu, Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun memberikan layanan kesehatan melalui posyandu disabilitas, seperti yang terlihat di Aula Shelter Dinsos PP dan PA yang ada di Jalan Serindit. Para disabilitas yang ada di Kota Madiun dengan antusias mengikuti semua tahap pemeriksaan, mulai dari timbang badan, konsultasi, hingga bermain dengan permainan edukasi. Posyandu disabilitas digelar sebulan sekali. Sasaran posyandu adalah disabilitas yang ada di Kota Madiun, baik dewasa ataupun anak-anak, dengan total 744 orang. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Esti Handayani mengatakan, posyandu disabilitas merupakan program baru, dimulai pada tahun anggaran 2023. Secara umum, posyandu disabilitas tidak jauh beda dengan posyandu biasanya. Hanya adanya posyandu disabilitas juga sebagai sarana evaluasi serta untuk memonitor kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para penyandang disabilitas. Mudah-mudahan nanti disabilitas yang ada di Kota Madiun dengan programnya Pak Wali diprioritaskan. Pak Wali harapannya prioritas untuk anak-anak disabilitas Kota Madiun ini bisa teratasi semua, karena kayak apapun anak-anak yang berkebutuhan khusus ini anak-anak asetnya pemerintah kota. Asetnya pemerintah kota, dan harapannya nanti kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan dari sekolah-sekolah nanti bisa membantu khususnya Dinas Sosial Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun makin menarik banyak pihak. Terbukti Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY kembali berkunjung dan menikmati kuliner di Kota Pendekar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat turut menurunkan angka pengangguran di Kota Madiun. Tak hanya itu, tata kota yang semakin apik membuat berbagai tempat di Kota Madiun memiliki banyak fungsi, seperti untuk manasik haji dan umroh, hingga sebagai lokasi pelantikan pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Kota Madiun.
Wali kota juga akan mempercantik permukiman Lodayan jadi kampung wisata kreatif. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali mengunjungi Kota Madiun. SBY kali ini mampir untuk bersantap siang di Ayam Goreng Pemuda, Senin 13 Februari 2023. Ini merupakan kunjungan kali kedua SBY di Kota Pendekar di bulan ini. Sebelumnya, SBY juga singgah untuk makan di Depot Pecel 11 awal Februari kemarin. Hal itu bukan tanpa sebab, SBY mengaku kuliner di Kota Madiun memang ngangeni. Kesannya banyak. Saya dari Pacitan, dulu sering kesini, main voli, main band. Kulinernya sampai sekarang tetap ngangeni, kata SBY Senin 13 Februari 2023. SBY sengaja singgah usai menyaksikan pertandingan tim bola voli Lavani di Malang. Tim bola voli tersebut memang bentukan SBY. Nah, dalam perjalanan pulang ke Pacitan, SBY mampir ke Kota Madiun untuk bersantap siang. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun Ahmad Dawami Raga Saputro turut hadir menemani Presiden ke-6 tersebut. Tak hanya itu, SBY juga mengaku melihat banyak kemajuan di Kota Madiun di bawah kepemimpinan sekarang. Madiun katanya tetap indah dan masyarakatnya ramah, namun juga dinamis. SBY juga berpesan untuk semakin meningkatkan perekonomian. Hal itu penting mengingat ekonomi secara global tengah lesu akibat pandemi COVID-19. Karenanya, saat pandemi mulai mereda, saatnya untuk tancap gas. SBY mengaku sudah mendengar berbagai kebijakan yang diambil dari kepala daerah, baik Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun. SBY optimis Madiun bisa semakin bagus dan lebih maju ke depan. Madiun tetap indah, masyarakatnya ramah, tapi dinamis. Saya melihat banyak kemajuan di bawah kepemimpinan para pemimpin sekarang ini. Harapan kita pandemi insya Allah makin susut, mungkin sirna, kembali dibangun ekonomi agar rakyat kita, terutama lapangan pekerjaan, daya beli makin meningkat. Saya dengar dari kedua beliau tadi itu juga yang dipikirkan. Jadi saya senang sekali mendengarnya dan optimistis bahwa Madiun ke depan akan lebih bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yaitu perusahaan di Kota Madiun. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kota Madiun semakin menurun. Hal itu dibuktikan dengan hasil pendataan yang dilakukan petugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Madiun. Hasil pendataan petugas, TPT di Kota Madiun sebanyak 4,36% atau 4.004 orang. Wali Kota Madiun Maidi pun optimis TPT akan semakin bisa ditekan ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Kota Madiun pada 2021 lalu tercatat sebesar 8,15%, sementara pada 2022 lalu sebesar 6,39% atau 6.188 orang. Pemerintah Kota Madiun tidak tinggal diam. Penelusuran angka pengangguran terbuka dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Hasilnya angka pengangguran tercatat di angka 4,36% atau 4.004 orang. Wali Kota menyebut petugas memang melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah. Artinya bukan sekedar sampel, bahkan angka pengangguran tersebut bisa semakin turun. Sebab sebanyak 4.004 orang tersebut dalam rentang usia 15-45 tahun sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Sedang usia 15-18 di Kota Madiun kebanyakan masih berstatus pelajar. Artinya mereka yang benar-benar pengangguran kurang dari angka 4.004 orang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kawasan Pahlawan Religious Center atau PRC makin sering dijadikan untuk kegiatan manasik umroh. Bukan hanya pelajar, tetapi juga pejabat dinas pendidikan, guru, pengawas, dan lainnya. Seperti yang terlihat pada Senin 13 Februari 2023. Setidaknya sebanyak 350 lebih guru SD SMP, kepala sekolah, serta pejabat dinas pendidikan tampak khidmat mengikuti kegiatan manasik umroh tersebut.
Kegiatan manasik umroh untuk guru tersebut sengaja dilakukan di awal, sebab dalam sepekan terakhir kegiatan bakal menyasar peserta didik. Guru tersebut diharap bisa menjadi pembimbing bagi para peserta didik masing-masing saat melaksanakan kegiatan serupa. Kegiatan manasik umroh untuk peserta didik dijadwalkan mulai Selasa sampai Kamis mendatang. Kegiatan tersebut juga sekaligus menumbuhkan karakter religius khususnya untuk dinas pendidikan. Apalagi ke depan juga menyasar peserta didik, artinya juga sebagai pembelajaran karakter. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, kegiatan juga sebagai bentuk pemanfaatan fasilitas yang sudah dihadirkan pemerintah Kota Madiun. Seperti diketahui, hadirnya kawasan PRC memang bukan semata untuk tujuan wisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi. Lismawati berharap keluarga besar Dinas Pendidikan bisa segera melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Para tenaga pendidik tersebut tentunya bisa melaksanakan dengan baik lantaran sudah mendapatkan gambaran pelaksanaan ibadah umroh yang sudah seperti aslinya di PRC. Ya, jadi ini untuk menambah keimanan, ketakwaan baik guru maupun siswa. Dan ini untuk keteladanan juga, makanya dari dinas pun juga ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, dari sini kita memberikan keteladanan religius, jadi keteladanan terhadap untuk peningkatan sisi religius siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kawasan Pahlawan Religi Center atau PRC semakin banyak dimanfaatkan kini. Setelah digunakan sebagai lokasi manasik umroh bagi para guru, kepala sekolah, hingga pengawas di lingkungan dinas pendidikan, kini giliran siswa SD seluruh Kota Madiun yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan tidak ada salahnya untuk membekali siswa-siswi ilmu agama dengan praktek langsung di miniatur Ka'bah. Hal ini juga sebagai kelanjutan program religi di Dinas Pendidikan luar kelas di kawasan tersebut, sehingga dapat tercipta pendidikan karakter yang baik. Peserta yang mengikuti manasik dibagi dalam 3 kelompok, berangkat dari area parkir Jalan Jawa, menyusuri trotoar menuju SDN 05 Madiun Lor, kemudian menyeberang ke arah Sumberwangi. Melalui kegiatan ini, Lismawati berharap siswa-siswi mendapat pengalaman yang baru dan gambaran bagaimana melakukan manasik umroh. Ya, jadi ini untuk menambah keimanan, ketakwaan baik guru maupun siswa. Dan ini untuk keteladanan juga, makanya dari dinas pun juga ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, dari sini kita memberikan keteladanan religius, jadi keteladanan terhadap untuk peningkatan sisi religius siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun bergulir. Total ada 59 pejabat yang terdiri atas pengawas, kepala TK, SD, dan SMP negeri di Kota Madiun. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Meidi bertempat di Pahlawan Religi Center atau PRC Selasa 14 Februari 2023 dini hari. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Meidi menghimbau kepala sekolah untuk bisa menjadi teladan di institusi yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mendorong kepala sekolah untuk terus berinovasi, meningkatkan pendidikan, serta terus belajar agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena sebentar lagi akan dibagikan laptop untuk guru dan siswa. Sehingga kepala sekolah juga harus menguasai IT, jangan sampai kalah dengan guru dan siswanya. Lebih lanjut, Wali Kota berharap dengan adanya mutasi kepala sekolah ini bisa meningkatkan pendidikan di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemirsa, sepertinya ungkapan kecil-kecil cabai rawit memang cocok disematkan untuk petinju cilik asal Kota Madiun ini. Bagaimana tidak, bocah kelas 4 sekolah dasar itu berhasil meraih juara 2 tinju tingkat nasional. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Perawakannya kecil, berkulit sawo matang dengan potongan rambut cepak. Jika dilihat sekilas, Muhammad Rafa Satria Sakti seperti anak-anak laki pada umumnya. Tapi siapa sangka, bocah kelas 4 sekolah dasar itu berhasil meraih juara 2 tinju tingkat nasional. Gelar juara itu diraihnya lewat event Rocky Fight Series 3 Open Nasional yang digelar di Kota Batu awal Februari yang lalu. Rafa, sapaan akrab bocah berusia 10 tahun itu, berhasil membawa pulang medali perak di kelas pra-junior. Dirinya mengaku senang bisa pulang membawa juara. Semoga kelak bisa mewakili Provinsi Jawa Timur di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Senang, bangga, dan banyak prestasinya. Baik, kenapa senang? Apa karena bisa menang? Ya bisa menang. Tingkat juara 2. Nasional ya? Ya. Di mata pelatih, Rafa merupakan sosok murid yang ulet. Keinginannya untuk bisa menguasai berbagai macam teknik dalam tinju sangat tinggi. Sejak berumur 6 tahun, Rafa berlatihan di Sasana milik Pertina Kota Madiun. Kedepan, siswa SDN Banjarjo ini bakal terus dilatih dan juga bakal diikutkan ke ajang yang lebih tinggi seperti Pekan Provinsi Jawa Timur. Rafa itu dari kecil kan juga termasuk saudara, Mas ya. Dari kecil memang ulet, terus juga suka bertarung kayaknya. Jadi dari kecil udah mulai latihan tinju. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi telah kembali menjalankan tugas pemerintahan setelah melaksanakan ibadah umroh. Seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu dalam pertemuan bersama Ketua RT, RW, PKK, Organisasi Wanita, Dasawisma, dan kader Posyandu bersama DPRD Sabtu 11 Februari. Adapun lokasi pertemuan berlangsung di 3 kelurahan, yakni Kejuron, Manisrejo, dan Pandean. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota membahas pembangunan yang akan terlaksana tahun ini, juga rencana pembangunan di 2024. Salah satunya seperti pembangunan Pondok Lansia. Seperti diketahui, Pondok Lansia merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Maidi untuk meningkatkan kesejahteraan lansia ngebrok di wilayah Kota Madiun, terutama mereka yang sudah tidak memiliki keluarga. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan rencana perjalanan dinasnya ke Swiss dalam waktu dekat. Salah satu tujuannya untuk mencari beasiswa bagi putra daerah Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa Kota Madiun tidak akan berhenti berbenah. Tahun ini juga akan ada banyak kegiatan yang digelar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Kota Pendekar. Untuk itu, Wali Kota meminta dukungan masyarakat agar seluruh program dan kegiatan Pemkot Madiun dapat terlaksana secara lancar, yakni dengan turut menjaga lingkungan sekitar, baik dalam hal keindahan dan kerapian maupun keamanan dan ketertiban. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan SK pensiun kepada 2 pensiunan PDAM Tirta Taman Sari. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar berpesan agar pensiunan tetap produktif.
Wali Kota menambahkan, meskipun sudah purna tugas, bukan berarti berhenti. Justru bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri dan menghabiskan waktu untuk ibadah. Hal tersebut, menurut Wali Kota juga dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tentunya, selain dengan olahraga, istirahat yang cukup, serta makan makanan sehat dan bergizi. Tidak hanya itu, kepada para pegawai yang masih bekerja, Wali Kota juga berpesan untuk terus meningkatkan kualitas agar dapat optimal dalam bekerja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Inilah adik-adik kita, adik putra. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar pertemuan bersama warga. Melalui program Kota Kita, orang nomor 1 di kota pendekat tersebut memaparkan pembangunan yang akan terlaksana tahun ini. Salah satunya seperti pembangunan Pondok Lansia yang akan dimulai Maret mendatang. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para lansia di Kota Madiun. Program yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat akan didahulukan, ujarnya Senin 13 Februari 2023. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menggelar pertemuan dengan warga di Kelurahan Winongo, Madiun Lor, dan juga Panggungangan. Mantan Sekda Kota Madiun itu juga menyerap aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melaksanakan dinas ke luar negeri. Hal ini tak lain untuk meningkatkan pembangunan di Kota Madiun. Tak hanya itu, pemerintah Kenya juga akan datang ke Kota Madiun untuk mempelajari penerapan program KB pasca persalinan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masyarakat Kelurahan Dororombo bahwa Budidaya lebah madu yang digencarkan Wali Kota Madiun Maidi mulai menghasilkan. Tidak hanya di Ngerowo Bening Edu Park, madu hasil budidaya lebah juga mulai terlihat di kelurahan-kelurahan. Salah satunya di Kelurahan Oro-Oro Ombo. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mencicipi madu di Selagoes Rabu 15 Februari. Budidaya lebah madu khususnya lebah kelanceng memang sudah digalakkan Wali Kota sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah memberikan bantuan bibit koloni lebah hingga ratusan. Bibit itu dibagikan kepada masyarakat. Pemerintah juga melakukan pelatihan-pelatihan melalui kelurahan. Wali Kota berharap madu bisa menambah perekonomian masyarakat. Apalagi budidaya tersebut sejalan dengan program sebelumnya. Wali Kota Maidi menggalakkan kota sejuta bunga sebelum itu. Seperti diketahui, lebah membutuhkan sari bunga untuk menghasilkan madu. Tak heran, banyak budidaya lebah madu yang berhasil. Sebab vegetasi untuk lebah sudah disiapkan terlebih dahulu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan belajar mengajar bisa lebih mudah dipahami siswa jika ditambahkan dengan praktek lapangan. Untuk itulah SDN 03 Nambangan Kidul mengajak seluruh peserta didiknya agar mengikuti kegiatan outdoor learning di Ngerowo Bening Edu Park Jumat 17 Februari. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Isra Mi'raj yang tahun ini jatuh pada tanggal 18 Februari. Kepala Sekolah SDN 03 Nambangan Kidul Martini mengatakan, biasanya pihak sekolah mendatangkan pemuka agama. Namun tahun ini pihaknya coba memperingati dengan outdoor learning dengan harapan agar lebih mengena kepada siswa. Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam, yakni dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa tersebut turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam menjalankan ibadah salat 5 waktu dalam sehari. Sebelumnya, umat Islam menjalankan ibadah salat 50 waktu dalam sehari. Karenanya dalam peringatan ini, SDN 03 Nambangan Kidul membagi 303 siswa dalam 2 kegiatan. Siswa kelas 1-3 melaksanakan fun game yang berkaitan dengan hafalan bacaan sholat, sedangkan siswa kelas 4 hingga 6 mempraktekkan perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Agar lebih optimal, siswa dibagi dalam beberapa tim. Kemudian masing-masing tim dibimbing oleh 1 atau 2 guru yang menjelaskan setiap posnya. Melalui kegiatan ini Martini berharap para siswa bisa lebih memahami kisah dan intisari dari peristiwa Isra Mi'raj, serta menjadi penyemangat bagi mereka untuk senantiasa meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami untuk siswa mudah-mudahan anak kami SDN 03 Nambangan Kidul
imannya, Islamnya itu lebih meningkat lagi ya, ketakwaannya pada Allah itu meningkat lagi. Terkhusus ini perintah sholat yang 5 waktu ini bisa diterapkan. Ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kontes ikan koi nasional kembali hadir di Kota Madiun. Kontes bertajuk Wali Kota Cup Pendekar Koi Show Madiun tersebut berlangsung di Gor Wilis, Kota Madiun. Perhelatan kali kedua ini juga tak kalah seru. Setidaknya kontes diikuti oleh 1032 ekor ikan dari ratusan pemilik di tanah air. Davitra Al-Khoiri, Ketua Panitia mengatakan, kontes terbagi dalam 5 kelas. Pembagian kelas berdasarkan jenis atau varietas ikan koi itu sendiri. Misalnya, di kelas A, terdiri dari ikan koi jenis showa, kohaku, dan sanke. Selanjutnya, masih ada kelas lain untuk jenis tancho, chagoi, shiro utsuri, dan lain sebagainya. David menyebut antusias peserta juga luar biasa. Selain memperebutkan trofi di setiap kelas, dan kategorinya juga memperebutkan trofi juara umum dan Grand Champion. Tak heran jika koi juga disebut ikan sultan. Sebab untuk jenis tertentu dengan kualitas jempol bisa tembus hingga ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Selain berdasarkan jenis ikan, dalam kontes tersebut juga terdapat kategori dari ukuran ikan, mulai dari panjang 12 sampai 70 cm. David menyebut penilaian mulai dari keindahan, bodi, corak, dan lain sebagainya. Ditambahkan, antusias penghobi ikan koi di Kota Madiun juga sudah semakin baik. Bahkan, sudah sering mengikuti berbagai kontes di luar daerah. Artinya, pemain koi Kota Madiun mulai eksis. Melalui kontes tersebut diharapkan bisa semakin menggeliatkan dunia ikan koi di Kota Madiun. Ke depan mungkin simpel saja sih, koi kita di Indonesia semakin maju. Koi yang kita di Madiun semakin maju. Koi di Madiun sudah mulai bagus-bagus, ikan sudah mulai sudah banyak yang ikut kontes. Pemainnya banyak yang sudah mulai banyak ikut kontes. Sementara itu, perhelatan Second Wali Kota Cup Pendekar Koi Show menahbiskan pembudidaya koi tuan rumah sebagai juaranya. Seluruh kategori berhasil disapu bersih oleh Kif Ivan Madiun. Pembudidaya tersebut berhasil menyabet 79 juara. Koi yang menjadi favorit berjenis Gosanke dengan ukuran besar 65 cm dan terkecil 12 cm. Selain pembudidaya lokal, gelar juara juga diraih pembudidaya dari Jember dan Magelang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.